warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan walaupun sudah semakin sore dan juga cuaca di luar mendung, tapi kita harus tetap semangat ya. Terus saksikan acara kami sampai dengan akhir. Senang sekali saya Kori dapat menjumpai Anda sore hari ini tentunya dalam acara Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Dan kita akan membahas tema yang menarik kita perbincangkan sore hari ini pemirsa, yaitu menekan laju inflasi di Sumatera Utara. Kita ketahui pemirsa bahwa laju inflasi yang tidak terkendali ini memang sangat berdampak ya terhadap suatu negara karena memang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa umumnya begitu. Lantas bagaimana cara kita untuk menekan laju inflasi khususnya di Sumatera Utara? Akan kita bahas sore hari ini pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak SDM Sumatera Utara, Bapak Sujatmiko. Selamat sore Pak Sujatmiko, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat sore, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir Pak Sujatmiko. Dan yang kedua ada pakar ekonomi yang sudah tidak asing lagi ya, ada Bang Gunawan di sini, Bang Benjamin Gunawan. Selamat sore Bang Ben. Iya, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Kori. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tidak bosan ya berkunjung ke TVRI ya. Tidak, enggak. Baik, pemirsa kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 081161600386. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita berdiskusi tentang laju inflasi di Sumatera Utara. Seperti apa caranya untuk menekan laju inflasi di Sumatera Utara. Baik, saya awali ke Pak Sujatmiko dulu mungkin ya. Kalau dari kondisi terkini mungkin kita berbincang soal kondisi terkini dulu deh ya Pak Sujatmiko. Bagaimana kondisi sekarang harga-harga di pasaran dari pantauan dari Disperindak sendiri? Ya, baik Ibu Kori. Selamat sore pemirsa sekalian. Jadi hasil pantauan kita setiap hari ya, di kabupaten 33 kabupaten kota, 63 pasar ini kita pantau ya, dan kita rilis ya setiap hari juga, dan kita informasikan ke publik bahwasanya untuk memang betul komoditas di Sumatera Utara ini hampir rata-rata naik di atas dari harga eceran tertingginya atau harga acuan penjualan. Nah ini apa yang menyebabkan hal ini? Tentunya kita harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan ya, dan menanyakan tentang stok yang ada di Sumatera Utara. Iya. Ya. Nah, supply and demand ini terjadi ya kalau memang stoknya sedikit, tentunya harganya akan mengalami kenaikan. Nah, untuk itu kita harus bisa ya menjaga ya kestabilan daripada stok, dan kalau udah stoknya terjaga, ada kemungkinan harganya akan bisa terkendali. Kalau ada harganya di atas ataupun tidak terkendali, ya tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Bisa dari sisi distribusi yang kurang lancar, maupun ya produktivitasnya sendiri yang mengalami gangguan. Yeah. Gangguan ini macam-macam, ya, ada teknis maupun sifatnya alam maupun non alam. Itu penyebab daripada produktivitas itu terganggu. Nah, dari hasil pantauan kita, memang inflasi Sumatera Utara ini 10 tertinggi di nasional. Ya. Nah, jadi 10 tertinggi itu artinya kita di peringkat ke-7 ya tertinggi. Jadi inflasi kita itu sudah mencapai angka 3,96%. Sementara nasional sudah 3%. Ya. Nah, jadi penyebabnya tadi harga-harga yang sudah mulai merangkak naik. Ya, apakah ini karena mendekati Idul Adha? Ya. Jadi HBKN ini mempengaruhi harga di penjualan, di pedagang. Nah, namun demikian kita beberapa langkah harus kita kerjakan juga. Pertama, kita
lakukan rapat-rapat koordinasi ya. Setiap Senin tadi kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi ya untuk melihat sejauh mana harga-harga di pasar tradisional itu maupun pasar modern, sehingga kita bisa berkoordinasi lagi nanti dengan produsen dan distributor yang pemilik daripada komoditi untuk mendistribusikan barangnya. Jangan sampai kita nanti melakukan tindakan-tindakan bersama dengan Satgas Pangan. Ya. Untuk itu kita menghimbau lah kepada produsen maupun distributor untuk segera mendistribusikan komoditas yang mereka miliki untuk saat ini untuk langsung disebarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Sumatera Utara. Ya, ini semua adalah untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Utara. Betul. Hampir semua komoditas kita ya mengalami kenaikan, mulai dari beras, ya, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, ya, termasuk daging sapi sudah mulai mendekati ya kenaikan harga di atas harga acuan penjualannya. Itu barangkali untuk sementara bisa kita sampaikan. Baik ya, tentunya ini juga sangat berpengaruh juga ke masyarakat ya. Masyarakat juga semakin was-was di sini, apalagi kaum ibu ya yang mulai berbelanja pagi tadi pada kaget, waduh kok semuanya naik begitu. Padahal Hari Raya Idul Adha masih ya Beberapa 1 bulan lagi lah kurang lebih ya, Bapak-bapak ya. Baik, saya ke Pak Bang Gunawan. Bang Gunawan melihatnya seperti apa ini? Kenaikan harga-harga komoditas kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sujatmiko, penyebab utamanya kira-kira apa nih kalau dari pakar ekonomi melihatnya? Kalau kita bicara cabai merah nih ya, cabai merah kita tahu bahwasanya kemarin itu kan ada cuaca kering ya, kemarau, karena itu mengakibatkan produksi yang kita lakukan observasi langsung ke lapangan ke petani itu mengalami penurunan sekitar 25%. Artinya yang seharusnya satu pohon panen sekitar ya katakanlah paling bagus 0,8 hingga 1 kilogram itu turun di kisaran angka 0,6. Artinya apa? Artinya memang pasokan itu terganggu gitu loh. Nah, cabai merah, cabai rawit begitu kondisinya. Kalau kita bicara bawang merah ini kan masalahnya kan kita tuh Sumatera Utara itu sangat tergantung dengan cabai merah yang ada di Pulau Jawa, ya gitu. Gangguan cuaca di mereka juga mengakibatkan kenaikan harga di sini. Gagal panen, banjir gitu kan ya. Banjir aja udah membuat jalur transportasi itu mengalami gangguan, makin mahal gitu loh. Itu bawang merah. Bawang putih, tadi kita udah melihat dari Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan bahwasanya memanggil nih importirnya untuk ditanya masalah realisasi impornya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, sebagian memang masih ada yang belum merealisasikan impor tuh di bawah 50%. Nah, ini yang mengakibatkan harga bawang putih bertahan di 40 ribuan, bawang merah itu bertahan di angka 48 hingga 50, bahkan cabai merah nih tadi pagi sempat menyentuh di angka 80 ribu rupiah per kilogram. Walaupun nggak semuanya di situ, tetapi itulah yang level tertinggi yang saya pantau sejauh ini. Waduh. Nah, apalagi yang masih mahal, daging ayam. Daging ayam yang biasanya konsumen tuh cukup nyaman di harga 25, 28, atau bahkan di tahun lalu sempat di angka 24 per kilo. Sekarang kan udah nggak ada lagi tuh. Sekarang kan angkanya kisaran angka 35 hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Penyebabnya apa? Banyak. Satu hal yang pernah saya sampaikan gitu ya, itu pertama, kenaikan biaya harga input produksi, mulai dari pakan, kenaikan gaji karyawan gitu kan ya, itu mendorong tuh kenaikan biaya input produksi untuk daging ayamnya. Ditambah lagi kalau misalkan harga daging ayam di bawah 33 atau di bawah 32, itu peternaknya itu mengalami kerugian. Apalagi kalau kemarin kita lihat harga pakan khususnya jagung itu sempat 7.000, sekarang ini oke lah di kisaran angka 5 ribuan rupiah atau mungkin di bawahnya sedikit per kilo. Nah, kenaikan harga daging ayam saat ini itu justru juga dipicu oleh penurunan konsumsi masyarakat. Nah, ini dilemanya begitu tuh nih peternak nih. Pertama, mereka pada saat berhadapan dengan konsumsi yang melemah, penjual yang turun gitu kan ya, mereka mesti hati dengan bagaimana mengendalikan stok. Kalau stoknya tetap dipertahankan sama, otomatis mereka akan mengalami kerugian lebih besar lagi. Ya kan, pada saat mereka mengalami kerugian besar lagi, terpaksa mereka harus kurangin stok dulu sehingga harganya benar-benar masuk di versinya peternak itu tadi. Jadi memang dalam konteks seperti ini tuh kita memang harus melihatnya itu terbuka gitu ya, mulainya dua sisi.
Jangan hanya ngelihat dari sisinya konsumen yang teriak-teriak harga mahal, tapi di sisi lain memang faktor-faktor produksi atau mungkin masalah-masalahnya itu mengakibatkan kenaikan harga. Salah satu yang paling besar memicu kenaikan harga belakangan ini saya berkesimpulan pada cuaca. Cuaca Ya. Ini kan udah mulai hujan nih. Kemarin kan kemaraunya ekstrim ya. Kalau bisa saya bilang tuh panas banget gitu kan ya. Nah, cuaca yang ekstrim selain menimbulkan kematian pada ternak ayam, baik ayam pedaging, ayam petelur, ini juga mengakibatkan tanaman tebu, tanaman cabai, tanaman hortikultura yang lainnya, itu mengalami gangguan produksi yang cukup signifikan. Nah, ini yang mengakibatkan mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di bulan Mei ini. Kalau sebenarnya sih ada nggak yang turun? Oh ada, ikan segar. Ikan tongkol, ikan dencis, ini kan turun nih di bulan Mei. Tapi turunnya jangan salah, lebih besar dipengaruhi oleh faktor di mana kinerja ekspor atau demand untuk konsumsi ikan segar itu mengalami penurunan. Alhasil nelayan tangkapannya dimasukin ke cold storage-nya nggak cukup, alhasil harga ikannya diobrol murah. Ya kan? Betul, Jadi ini bukan fenomena demand and supply yang normal, tetapi memang ini gangguan supply yang serius sebenarnya gitu loh. Jadi saya berharap pemerintah itu aware nih dengan masalah cuaca gitu kan ya. Caranya gimana? Caranya kita coba memproyeksikan cuaca ke depan bekerja sama dengan BMKG gitu kan ya. Terus kita hitung nih mulai dari saat nanam itu dihitung semua tuh biaya produksinya apa aja. Gitu kan ya, komponen pembentukan tanamannya itu apa aja, terus dibandingkan dengan realisasi yang pernah tanaman sebelumnya, sehingga kita bisa tahu nih gambaran produksi ke depan tuh seperti apa. Nah baru kita tinggal tambahkan kira-kira nanti cuaca ini akan mempengaruhi bagaimana. Nah ini mungkin bisa diundang dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG-nya di situ. Nah jadi memang harusnya seperti itu ya, harusnya memang ada early warning system yang dibangun sehingga pada saat kita tahu nih produksinya yang akan datang, itu bisa membuat kita mengantisipasi nih kebijakan apa yang mau kita ambil untuk melakukan itu semua. Sehingga pemerintah akan dengan mudah nih, misalkan 3 bulan kemudian cabai kemungkinan akan produksinya akan seperti ini, akan naik atau turun. 1 bulan kemudian daging ayam akan seperti ini, begitu kan. Itu kan ada tuh, bisa direkayasa seperti itu kan sebenarnya bisa kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan itu bisa dilakukan, ya mudah-mudahan kita bisa mengendalikan inflasi dengan rentang angka yang sesuai dengan harapan masyarakat nih, gitu kan ya. Memang kita tidak bisa menafikan bahwasanya inflasi itu harus terjadi, gitu kan ya. Jadi memang pada dasarnya, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat daya belinya mampu mengimbangi inflasinya itu tadi. Nah, inflasi sekarang ini tinggi loh, 3,96% year on year. Kalau misalkan kita bicara year to date-nya udah 1,4 sekian kalau nggak salah. Sementara di bulan kemarin kita deflasi nih, Lebaran kita deflasi 0,04, bayangin. Kan bagus tuh sebenarnya. Nah, terus pada saat di bulan ini nih, di bulan Mei diperkirakan balik lagi kita ke inflasi. Saya perkirakan di bawah 0,2% secara month-to-month atau secara bulanan. Kabar baik, yang mudah-mudahan kabar baik, tetapi jangan salah. Ke depan ini jika cuaca ekstrim terus, saya sih masih pesimis bahwasanya inflasi bisa dikendalikan. Terlebih kayak komoditas impor seperti bawang putih dan gula pasir, ini juga mengalami hambatan, gangguan dari proses importasi ke negara lainnya. Nah ini berbahaya banget sebenarnya. Artinya kalau kita tergantung untuk menstabilkan harga dengan cara mengimpor sejumlah kebutuhan dari negara lain, ini bisa berakibat pada kita tidak mampu mengontrol apa yang menjadi kendala-kendala di luar kemampuan kita itu tadi. Nah itu yang jadi masalah, sehingga saya berpikir ya walaupun inflasi di tahun 2024 ini diproyeksikan masih sesuai dengan targetnya Bank Indonesia, ya, tetapi saya melihatnya ini potensinya akan berada di atas rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi BI yang 2,5% plus minus 1%. Betul. Baik. Nah, ternyata inflasi ini memang banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya pemirsa. Lantas seperti apa kira-kira upaya dari pemerintah untuk menstabilkan inflasi di Sumatera Utara? Akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Sumut Penyapa Kupas Tuntas. Menjaga
Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Kita masih membahas tentang menekan laju inflasi di Sumatera Utara yang memang inflasi saat ini cukup tinggi, yaitu di angka 3,96% dan kita berada di 10 tertinggi peringkat nasional seperti itu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sujatmiko. Nah, menurut Bang Gunawan tadi kan banyak sekali sebenarnya faktor pendorong daripada inflasi tersebut. Kalau Pak Sujatmiko setuju tidak apa yang disampaikan oleh Bang Benjamin tadi, dan kalau dari pemerintah sendiri upaya apa yang strategis kira-kira untuk mengendalikan ataupun mengontrol inflasi di Sumatera Utara, Pak? Ya, kalau udah pengamat ngomong kita harus setuju dulu ya. Nggak harus juga. Memang, ya apa yang disampaikan tadi itu secara konsep maupun realisasi kondisi di lapangan, seperti itulah kondisi kita. Memang seperti bawang putih ya, yang sudah kita lakukan penindakan kemarin beberapa pasar tradisional, ada 2 ya, dan kita tanya langsung ke lokasi, ke pedagangnya, ya memang ketersediaan itu setiap kali mereka minta ada bawang putih, cuman masalah harga. Harga itu udah di atas harga acuan penjualan yang ditetapkan oleh Bappenas ya. Bappenas menetapkan 32.000, ternyata di lapangan semua sudah di atas 32.000 ya. Ada yang menjual 34, 35, 36.000, bahkan ada yang 40.000. Nah, jadi itu tergantung jauh dekatnya pasar itu dari pasar induk maupun pasar raya. Ya, itu yang terus apa upaya-upaya kita? Tadi kita sudah sampaikan, setiap hari kita lakukan pemantauan dulu, ya. Hasil pemantauan itu kita lakukan penindakan. Tadi kemarin kita sudah lakukan itu ya, di 2 pasar kita sidak. Ternyata memang benar bahwasanya harga itu sudah di atas harga acuan penjualan. Nah, ini bukti hasil daripada pemantauan kita. Nah, lalu kita lakukan rapat-rapat teknis ya. Rapat teknis seperti hari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Pertanian, Perdagangan, bahkan dengan seluruh OPD seluruh Indonesia. Untuk kita masing-masing melakukan upaya-upaya pengendalian di daerah masing-masing. Ya, kita Sumatera Utara tadi sudah 10 tertinggi ya inflasinya. Bagaimana ini menurunkan? Memang setelah masuknya 3 kabupaten baru di Sumatera Utara sebagai kota IHK, sebagai pemantau inflasi, maka inflasi Sumatera Utara itu naik dia. Ya, akibat daripada penambahan 3 kota IHK baru, ya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Labuan Batu. Jadi mereka ini masih belajar, ya. Kalau yang 5 IHK itu sudah mulai dari Sumatera, mulai kita bicara inflasi memang sudah ditetapkan 5 IHK terlebih dahulu. Ya, itu Kota Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli. Nah, ini dengan ditambahnya 3 kabupaten baru ini, ya ini kesiapan daripada pemerintah kabupaten ini juga untuk mengendalikan inflasinya. Nah, sebagai bukti tadi 2 kabupaten ini masih masuk dalam kategori inflasi yang tinggi. Ya, nah memang kita lihat Labuan Batu itu untuk hortikultura bisa diandalkan nggak? Kalau nggak bisa, nanti kita arahkan untuk kerjasama dengan daerah penghasil. Ya, itu salah satu upaya. Ya, upaya yang sudah dicanangkan ya oleh kementerian, dan kita harus melaksanakan itu di Sumatera Utara. Terus kita harus lakukan gerakan apa? Gerakan menanam. Ya, kita udah tahu. Oke lah, kalau untuk bawang putih kita karena tidak penghasil bawang putih, tidak bisa menghasilkan bawang putih, maka kita impor. Nah, dalam hal importasi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Gunawan, ya bagaimana realisasi impor itu yang perlu. Ya, walaupun tidak ini bulan 5, oke lah, masih 50% masih oke. Ya. Tapi harus semua yang sudah memiliki surat persetujuan impor, paling tidak 50% itu sudah masuk. Ya, berapa importir yang ada di bawang putih yang ada di
Sumatera Utara atau di Indonesia. Boleh-boleh aja dari Jawa nanti bisa masuk kemari, cuman kan harus menambah transportasinya. Ya. Tapi kita harapkan importir yang dari Sumatera Utara, ya itu karena wilayah masuknya bawang putih tadi ada 4 pelabuhan di Indonesia, termasuk Belawan. Nah, Belawan dan importir kita di Sumatera Utara ini minimal itu ada 3 importir kita, ya. Nah, pemain bawang putih. Nah, ini nanti kita akan lakukan penyidakan ke gudang-gudangnya, ya. Apakah memang sudah masuk atau belum? Nanti kita akan tanyakan, ya. Karena SPI-nya sudah diterbitkan, ya. Jadi itu yang mau kita lihat realisasi daripada importir itu. Lalu kita selain gerakan menanam ini, apa yang kita lakukan? Ya, melaksanakan operasi pasar. Ya. Nanti kalau memang harga bawang putih ini tidak terkendali, artinya sudah melebihi 50% daripada harga acuan pangan, kita harus lakukan operasi pasar terhadap bawang putih. Jadi operasi pasar itu hanya kepada satu komoditi. Ya. Nah, kalau pasar murah dia beberapa komoditi. Nah, jadi di Sumatera Utara ini bahkan di Indonesia, ya itu tadi gerakan-gerakan itu ada gerakan pasar murah, ada gerakan pangan murah. Nah, ini ada 2 OPD yang melaksanakan di daerah, satu kita Dinas Perindak, yang kedua Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Nah, itu untuk pasar murah dan gerakan pangan murah. Lalu ya kalau sidak ke pasar tadi kita sudah memang harus, kalau tadi stok terbatas, harga tinggi, kita harus lakukan sidak, baik di hilirnya atau di pasar tradisionalnya, maupun ke gudang-gudangnya, di distribusinya, maupun di produsennya. Ya, kita harus lakukan itu sebagai tindakan kita agar jangan ada penanahan ataupun penimbunan barang. Lalu tadi berkoordinasi dengan daerah sekitar penghasil. Katakan Labuan Batu tadi hanya penghasil sawit, ya. Dia tidak punya hortikultura. Nah, kita harus sonding dia nanti dengan Asahan, ya. Sonding lagi dia dengan batu bara, ya. Itu penghasil-penghasil hortikultura yang bisa nanti dikerjasamakan antar daerah, ya. Jadi sudah kita kemarin itu di tanggal 31 Mei, tanggal 31 April ya, kita sudah melaksanakan MOU penandatanganan kerjasama antar 3 daerah, 3 kabupaten, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat. Ya, udah ada MOU-nya itu kerjasama untuk ya beberapa komoditi yang dibuat kerjasamanya. Jadi itu kesepakatan. Jadi beberapa bupati ya buat kesepakatan, disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, dan ini harus ditaati, disesuaikanlah dengan contoh-contoh yang disampaikan komoditinya, ya, seperti telur ayam, ya, di Langkat surplus telur. Nah, ini didistribusikan ke daerah-daerah macam tadi Dairi, Karo. Lalu merealisasikan ada dana BTT di kabupaten kota itu tersedia. Jadi untuk melaksanakan operasi pasar, gerakan menanam, itu pakai dana BTT. Jadi sebenarnya tidak ada lagi permasalahan daerah, ya, untuk membangun daerahnya dalam hal mengendalikan inflasi, gitu. Karena bisa dipakai dana BTT itu. Sudah difasilitasi, sudah ada dananya. Tinggal mau tidak menggunakannya. Ya, karena memang betul ngurus komoditi ini, bahan pokok ini nggak ada untungnya. Kalau kita melaksanakan pasar murah, itu hanya ya namanya pasar murah, harganya lebih murah daripada pasar, kita nggak bisa ambil untung, nggak ada aksi ambil untung di situ. Nah, sehingga kita ya udah, karena kita itulah tupoksi kita, ya, itulah yang kita kerjakan. Nah, inilah upaya-upaya kita, dan satu lagi kita membantu atau memberikan subsidi transportasi
Jadi dari daerah penghasil, katakanlah seperti Karo, itu mau dibawa ke Medan, ya, hasil-hasil pertaniannya. Supaya agar harga di Karo itu di petaninya itu sampai di Medan sama, ini transportasinya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan itu ada dana bantuannya itu untuk memberikan subsidi kepada transportir agar ditanggung oleh Dinas Perhubungan. Sehingga harga di Karo, katakanlah harga cabai misalnya 20.000, sampai di Medan harganya 20.000. Harus tetap sama 20.000. Nah, jadi tidak ada kenaikan gitu ya. Jadi apa yang terjadi di daerah Karo maupun daerah Simalungun sampai di kota Medan itu transportasinya ditanggung oleh Dinas Perhubungan. Jadi anggarannya juga sudah disiapkan. Inilah upaya-upaya kita ya di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Betul. Ya, kerjasamanya begitu. Adanya koordinasi dari semua Ada instansi koordinasi, terkait, ya, Pak, ya, dan ada memang kerjasama. Betul sekali. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik ya pemirsa ya. Jika ini benar-benar berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya begitu ya pemirsa ya. Karena memang dari pemerintah sendiri juga sudah menyiasati upaya-upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kembali ke Bang Ben. Bang Ben, kalau melihat kondisinya sekarang ini harga-harga sudah semakin naik begitu. Kira-kira HBKN ini yang menjelang Idul Adha ini, apakah ini memang ada juga pengaruhnya yang hamin sebulan ini? Lalu seperti apa minat beli dari masyarakat sampai sejauh ini, Bang Ben melihatnya di pasaran? Gini, kalau kita lihat dari pola perubahan harga nih yang terjadi belakangan ini, sebenarnya HBKN jelang Idul Adha itu nggak begitu pengaruh terhadap pembentukan harga nantinya. Kalau saya ngelihatnya begitu. Karena kalau kita lihat dari ini ya, dari banyak pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, itu HBKN yang paling pengaruh itu Nataru sama Idul Fitri. Nah, itu gitu ya. Tapi kalau Idul Adha ini memang ada dari sisi peningkatan demand gitu ya, selama menjelang Idul Adha itu ada ya sekitar kalau saya ngelihat ini ya, ngelihat pola konsumsinya itu ada peningkatan demand menjelang Idul Adha itu sekitar 7,3%. Untuk beberapa komoditas seperti daging ayam, telur ayam, cabai merah dan bawang merah gitu ya. Nah selebihnya, itu terus ditambah lagi peningkatan yang cukup tajam untuk kebutuhan daging. Tapi bukan daging sapi yang biasa dijual di pasar tapi daging sapi yang biasa dikurbankan gitu ya. Nah berpengaruh nggak sebenarnya sih permintaan yang tinggi itu terhadap pembentukan harga? Faktanya selama ini di saat demand untuk konsumsi daging sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha, harga daging sapi stabil. Oke. Tetapi memang harga bawang putih, harga cabai merah, harga bawang merah ini yang berfluktuasi. Nah, tetap dia juga nih yang kerap menjadi penyumbang inflasi bagi wilayah Sumatera Utara. Nah, di bulan Juni saya melihatnya memang ada potensi harga cabai merah itu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan bulan Mei. Nah, dibandingkan bulan ini. Nah, terus juga ada potensi di mana harga bawang merah ini cenderung sedikit lebih murah dibandingkan dengan bulan Mei, gitu. Nah, untuk beberapa komoditas lainnya, ya, untuk bumbuan dapur, saya melihatnya walaupun memang terjadi peningkatan demand, tetapi belanja masyarakat menjelang Idul Adha di tahun 2024 itu diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Dari mana? Dari sini lihatnya. Saya coba melakukan observasi untuk penyediaan kebutuhan daging sapi dan daging ayam di jelang Idul Adha ini. Ternyata memang dari observasi kita itu ada ekspektasi penurunan konsumsi yang terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita sudah melakukan observasi terkait seberapa banyak sih peternak yang menjual lembu gitu kan, berapa banyak sih agen sapi yang udah memasarkan atau menjual sapi atau kambingnya menjelang Idul Adha. Itu sejauh ini datanya masih lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Nah ini sebenarnya jadi indikasi kuat bahwasanya ada kemungkinan ya, masih kemungkinan ya, karena memang kita masih sebulan lagi nih, masih ada kemungkinan bahwasanya ini tren belanja masyarakat agak sedikit lebih melemah dibandingkan dengan tahun 2023. Nah tren ini memang bisa saja mendorong
harga tidak naik tinggi. Tetapi kan bukan itu yang kita harapkan. Iya, iya. Yang kita harapkan itu adalah belanja masyarakat naik, tetapi harganya terkendali. Stabil. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah begini, apakah nanti di bulan Juni akan memicu inflasi lagi? Nah, saya melihatnya di bulan Juni masih akan berpotensi mendorong kenaikan inflasi, di mana inflasinya diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan bulan Mei nanti. Ya kan, kita kan biasanya kan lihat rilis data itu kan per awal bulan ya, setiap awal bulan gitu ya. Baik. Untuk rilis inflasi oleh BPS. Masyarakat harus ngapain dan pemerintah harus ngapain? Kalau saya melihatnya, pemerintah ada baiknya sudah mengantisipasi nih potensi kenaikan harga cabai merah, gitu kan ya, potensi kenaikan harga beras, potensi permintaan yang tinggi oleh bawang merah, walaupun nanti saya optimis itu bawang merah pasokan dari Jawa itu akan meningkat. Ya. Nah, masyarakat harus gimana? Sebenarnya sih dengan realisasi kenaikan harga pangan atau mungkin sejumlah harga pangan yang bertahan mahal sampai hari ini itu tidak perlu khawatir karena memang sejumlah bahan komoditas pangan yang kita konsumsi setiap harinya itu masih berfluktuasi. Baik. Jadi kalau misalkan Pak ini cabai merah tadi sampai 80, oh ya nanti mungkin 3 hari lagi juga akan turun ke 50-an, gitu kan ya. Nah, apakah itu normal? Sebenarnya belum, masih jauh dari kata-kata ideal karena memang harga cabai merah itu harusnya di angka 30 hingga 33. Iya. Nah, apa yang kita harapkan? Operasi pasarnya Pak Jatmiko di sini. Operasi pasar murah, pangan murah itu bisa mempengaruhi dalam jangka pendek. Nah, jadi harapannya sih menjelang Idul Adha nanti ya pemerintahnya nih turun tangan nih, jual bawang, jual beras, minyak goreng biasanya ya Pak ya, gula pasir dengan angka yang lebih miring atau subsidi untuk biaya transportasi dari produsen ke konsumen ini dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu dilakukan dalam jangka pendek, saya yakin Idul Adha nanti juga nggak serem-serem amat lah inflasinya. Gitu. Baik. Baik, menarik sekali pemirsa, kita masih akan berbincang dengan kedua narasumber kita Bapak Sujatmiko dan Bang Gunawan. Setelah jeda yang berikut ini kami juga mengundang Anda, silakan ya, kita masih ada waktu di 081161000386. Setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Kita sudah di segmen terakhir. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan sampai dengan segmen terakhir ini ya. Terus saksikan sampai dengan akhir acara nanti, jangan di skip supaya informasi yang Anda terima juga tidak setengah-setengah ya pemirsa ya. Karena di sini kita menghadirkan narasumber yang memang kompeten untuk membahas tema kita kali ini, yaitu menekan laju inflasi di Sumatera Utara. Tadi yang menarik disampaikan Bang Gunawan, saya ada meng-highlight adalah operasi pasar ini, pasar murah ini cukup berpengaruh untuk menstabilkan ataupun mengontrol inflasi di Sumatera Utara. Saya ke Pak Sujatmiko, untuk operasi pasar ini prosedurnya seperti apa Pak? Apakah memang sudah ada dijadwalkan akan diadakan operasi pasar, lalu seperti apa mekanismenya? Ya, jadi Mbak Kori ya, kita operasi pasar tadi memang berbeda kasus dengan pasar murah ya. Beda. Operasi pasar ini tidak sama dengan pasar murah. Jadi operasi pasar manakala ada satu komoditi yang komoditi itu pertama langka atau tidak tersedia ya. Yang kedua, harganya di atas 50% dari harga acuan. Nah, maka kita lakukanlah operasi pasar. Ya. Di mana itu dilaksanakan? Jadi tidak kita jadwalkan, karena kalau kita jadwalkan sekarang belum tentu terjadi kalau untuk operasi pasarnya. Nah, jadi katakanlah di Medan harga gula di atas 20.000 ya. Nah, HAP-nya 17.500. Ya, kita hitung itu masih layak nggak 20.000? Oh, kayaknya masih layak lah, di bawah 50% kenaikan. Tapi kalau sudah di atas, seperti kalau 2020 kemarin kita udah lakukan itu, harga gula 12.500 ya, HET-nya di lapangan terjadi 20.000 tahun 2020. Nah, itu kita operasi pasar. Tapi sebelum kita operasi pasar, kita operasi dulu produsennya. Ya. Artinya kita lihat dulu, loh kenapa dijual harga segitu? Akhirnya
menjadi kasus, ya, menjadi kasus dan mereka harus menyelesaikannya sehingga begitu selesai barulah kita suruh mereka buat operasi pasar, ya dengan harga 12.500. Ya. Nah itu dari 20.000 menjadi 12.500. Akhirnya turunlah harga itu. Jadi ini dampak daripada pelaksanaan operasi pasar itu terhadap satu komoditi gula. Nah selanjutnya ada kegiatan pasar murah maupun gerakan pasar pangan murah itu samanya itu, cuman berbeda OPD-nya yang melaksanakan. Nah jadi kalau untuk pasar murah memang sudah kita agendakan, ya. Idul Fitri, ya, menghadapi HBKN Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri. Jadi kabupaten-kabupaten mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas pasar murah ini. Nah, pasar murah ini kita menggandeng para distributor maupun produsen untuk menjual langsung di tempat yang sudah kita siapkan. Kita siapkan berdasarkan apa? Kerjasama dengan dinas di daerah. Misalnya kita udah tetapkan ini ke Siantar, ya. Pematang Siantar, Dinas Perindak Pematang Siantar, kita minta supaya menghalu-halukan kepada masyarakat di Pematang Siantar, bahwasanya kita akan melaksanakan pasar murah di Pematang Siantar, katakan di lapangan Horbo misalnya kan. Nah, jadi di situ beberapa komoditi kita siapkan seperti yang kita sampaikan tadi, ada hortikultura, ada beras lah segala macam, ya, ada telur. Ya. Nah, termasuk ya barang-barang UKM juga kita jual di situ. Nah, jadi kita kerjasama dengan UKM yang ada di kabupaten kota itu. Nah, silahkan aja mereka jual sesuai dengan harga mereka, ya kalau UKM. Tetapi kita khusus di bawah harga pasar. Nah, itulah namanya kegiatan pasar murah, maupun pangan murah. Jadi kita harganya harga produsen. Jadi kan berbeda harga produsen dengan harga pengecer terakhir. Nah, ini pasti ada ininya supply chain yang mengakibatkan penambahan nilai di situ, ya. Nah, jadi kalau sudah produsennya ataupun distributor yang menjual langsung, itu harga mereka langsung. Nah, itu ya kalau kita tanya, ini Dana bagaimana kok bisa dijual dengan harga murah? Wah, ini bantuan kita Pak dari CSR mereka, ya. Jadi itu semacam subsidi dia. Tapi perusahaan itu yang mensubsidi, gitu kan? Nah, sehingga masyarakat menikmati harga yang murah. Nah, kita pemerintah bisa juga melaksanakan itu, subsidi itu. Tadi bisa kita pakai dana BTT itu juga. Karena itu semua tadi dana BTT itu adalah untuk pengendalian inflasi. Silahkan aja gunakan. Tapi buatlah pertanggungjawabannya, ya, supaya tidak ada sanksi hukum yang diakibatkan oleh penggunaan dana BTT itu. Jadi pemerintah sudah semua tidak ada, makanya saya bilang tadi, sebenarnya tidak ada lagi istilah kelangkaan ataupun permasalahan dalam hal pengendalian inflasi daerah ini. Yang penting pemerintahnya mau nggak melaksanakannya, mau nggak mengerjakan itu. Kalau nggak mau ya gimana ya kan? Ya sulit juga lah. Pemerintah sudah mengadakan dana tersedia, ya silahkan pakai, ya dana itu ada. Nah, mau digunakan untuk operasi pasar, pasar murah, pangan murah, gerakan menanam, ya bantuan subsidi untuk transportasi, pakai dana BTT itu. Ya, pemerintah sudah menyiapkannya. Ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang kalau untuk dari pemerintah sudah siap ya untuk segala upaya yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi tersebut. Saya ke Bang Ben, ini bagaimana jika inflasi ini tidak dapat terkendali, apa yang akan terjadi kira-kira Bang Ben? Iya, kekhawatiran kita tuh gini. Kita tahu ya bahwasanya UMK ya, atau kenaikan upah minimum itu di bawah 4% di tahun ini, tahun 2024. Hanya ASN ya, seperti Pak Jatmiko yang naiknya itu di atas 8%. Ya, jadi memang daya beli kita itu tengah mengalami tekanan seiring dengan inflasi pangan ya, bukan hanya inflasi secara keseluruhan, khusus untuk pangan aja nih kayak beras, pangan-pangan yang lain, itu masih di atas 8%.
Artinya apa? Artinya kita mengalami kenaikan UM atau upah minimum, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan yang sepadan pada sejumlah harga komoditas pangan yang kita konsumsi. Ini berbahaya, berarti daya beli turun dong. Nah, gitu. Kalau seandainya pemerintah gagal nih dalam mengendalikan inflasi, gagal ini persepsinya berapa sih inflasi yang seharusnya ada gitu kan ya. Kalau saya melihat dengan kenaikan UMP atau UMK yang sekitar 3% itu, seharusnya inflasi lebih kecil dari situ. Nah, atau mungkin kalau misalkan dilihat dari inflasi pangannya yang harusnya itu lebih kecil dari 3% itu tadi, bukan inflasi secara keseluruhan. Kalau seandainya ini nggak bisa dikendalikan sampai tutup tahun, daya beli yang tergerus, yang saya khawatirkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial semakin tinggi. Oh, benar sekali. Jadi ini lagi-lagi kan nguras APBN kan, Betul, APBN terkuras, APBD juga terpaksa ditarik-tarik nih untuk dana-dana darurat seperti kenaikan harga pangan atau mungkin hal lainnya. Tingkat kemiskinan bisa naik, pengangguran juga berpeluang untuk naik, ditambah lagi kalau misalkan kita bicara dari sisi dari sisi demand-nya, kalau seandainya tiba-tiba nih kemiskinan makin nambah, berarti kan demand-nya turun nih. Betul. Yang saya khawatirkan nanti dunia usaha yang menyediakan kebutuhan bahan pokok juga mengalami kontraksi. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi juga turun dong, betul. Gitu. Nah, ini yang harusnya diantisipasi oleh pemerintah karena inflasi ini itu di zaman sekarang dengan kenaikan secara year to date yang 1,46 aja buat saya ini udah berat loh. Gitu loh. Ditambah lagi inflasi pangannya gitu ya. Kalau nanti di akhir tahun merealisasikan angka 2,5% aja, ini juga berat banget buat masyarakat. Ini sangat memberatkan. Nantinya masyarakat akan lebih memprioritaskan belanja untuk kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok sehari-hari, serta mengabaikan kebutuhan tersiernya, kebutuhan pelengkap lainnya seperti pakaian, rumah, perabotan rumah tangga, kecantikan, gitu. Itu akan berkurang gitu loh. Nah, kalau itu dikurangi berarti kita membiarkan inflasi ini menggerus nih pertumbuhan ekonomi, menggerus daya beli masyarakat yang pada akhirnya memaksa banyak pelaku usaha, banyak dunia usaha mengalami kontraksi dari sisi kinerja produksinya itu loh. Nah, ini yang seharusnya diantisipasi jauh hari. Karena endingnya kalau begitu inflasi tinggi nanti bisa berujung pada penambahan jumlah pengangguran, penambahan jumlah angka kemiskinan. Iya, betul. Itulah yang harus dikhawatirkan. Betul. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak Sujatmiko, optimis tidak inflasi kita yang cukup tinggi ini dapat dapat terkendali begitu, Pak? Ya, dengan kehadiran pemerintah, saya yakin optimis ya untuk pengendalian. Nah, memang ada tadi kita udah sampaikan di depan tadi ada 3 kabupaten baru. 3 kabupaten baru. Nah, ini kan masih belajar ini. Belajar. Ya, belajar. Inilah gunanya tadi kita lakukan rapat-rapat koordinasi itu dan setiap kali ada kabupaten kota khususnya yang 3 tadi ya 3 kabupaten baru tidak melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi, kita tegur dari inspektorat, kita surati dan mudah-mudahan hari ini ya tidak kita lihat mengenai upaya-upaya yang sudah ditetapkan tadi ya, contohnya membuat laporan ya setiap hari itu harus ada laporan dari kabupaten kota tentang upaya yang dilakukan ya upaya yang dilakukan oleh kabupaten dalam pengendalian inflasi. Nah, dari yang 9 tadi ya 9 yang saya uraikan tadi ya minimal itu 5 atau 6 item dikerjakan dan dilaporkan. Dilaporkan ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dan ditembuskan ke kita provinsi. Manakala mereka tidak mengerjakan, kita surati, kita tegur. Jadi itulah koordinasi kita dengan kabupaten kota, sehingga kita harapkan tidak ada lagi ya kabupaten kota yang tidak melaksanakan upaya dan kita harapkan inflasi itu bisa terkendali.
Mudah-mudahan nih Pak ya, agar kalau koordinasinya berjalan dengan baik, mudah-mudahan inflasinya dapat terkendali. Ini kita sudah di penghujung acara, mungkin dari Bang Ben harapannya dan mungkin himbauan kepada masyarakat menghadapi inflasi di Sumatera Utara. Iya, saya berharap pemerintah ya kan ya, dari sekian banyak yang disampaikan oleh Pak Jatmiko, ada di luar kemampuan beliau ini. Jadi kalau sekalipun di pemerintahan yang orang-orang hebat yang ada, tetapi cuaca itu bukan kemampuan mereka ini untuk menghadapinya. Jadi coba deh diantisipasi jauh-jauh hari. Buat masyarakat, saya pikir sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan ya. Semuanya masih relatif terkendali dan kenaikan ini bukan dikarenakan oleh kegagalan pemerintahnya, tetapi memang faktor cuaca yang lebih berpengaruh. Itu aja. Baik. Terima kasih atas waktunya Bang Gunawan, Pak Sujatmiko atas bincang-bincangnya sore hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Kita berharap ya, kita berdoa bersama bahwa inflasi di Sumatera Utara dapat kembali stabil dan kita dapat berkoordinasi bersama-sama untuk menjaga kondisi pasar tetap stabil gitu ya pemirsa ya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sujatmiko.